Jadi di maintenance lah sensasinya ya Bang. Jadi sensasi boleh sampai ngangkat, ketika ngangkat buktikan kayak gitu. Apa visi misinya gitu kan. Yang mengecewakan adalah orang sudah mengenal dia sebagai caleg, kemudian ketika ditanya, Anda kalau menjadi anggota DPR, apa visinya? Apa yang akan dilakukan? Ya saya bingung. Nah di situ menurut saya yang kesalahan dia. Pandangan abang nih, artis berbondong-bondong nyalek kayak gitu. Ini ngomongin artis secara keseluruhan kayak gitu. Nah secara sikap dan pandangan abang kayak gimana Bang? Ya nggak ada masalah, itu Izin kan masalah ya? hak ya. Secara hukum nggak ada masalah, secara etika nggak ada, tidak ada yang dilanggar sama sekali dengan artis ini nyalek gitu kan. Yang membuat batalnya peralihan dari kompor gas ke listrik itu kan Mulan Jamila, gara-gara dia ngomong, gua nih mak-mak nih nggak cocok lah peralihan dari kompor gas ke listrik. Kelemahan artis itu biasanya di pertemuan dia kuat, tapi udah ditindak lanjut itu juga mereka lemah. Kalau ada anggota DPR maupun anggota DPRD yang selama 5 tahun itu bungkam, tidak bicara, itu yang jelek siapa? Yang jelek partainya dong, ya kan? Net masyarakat akan menganggap, oh dia nggak bicara karena mungkin dilarang sama partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat forum, kembali lagi bersama saya Abbas di Forum Cakra, kolaborasi antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Nah hari ini gue sudah kehadiran Bang Hariko Wibawa Satria kayak gitu selaku Direktur Komuni Konten kayak gitu. Selamat datang Bang. Terima kasih kayak gitu. Hari ini kita masih lanjut masih ngomongin pemilu Bang kayak gitu. Nah kita lanjut di episode ini fokus pembahasan terkait dengan fenomena artis nyalek dengan dalih popularitas. Nah ini gitu. Bang sebenarnya saya mau nanya komuni konten Bang. Komuni konten ini apa Bang? Ya kita fokus di 3 isu utama ya di media sosial. Yang pertama soal keamanan, kemudian kreativitas, yang ketiga kolaborasi. Ya keamanan bermedia sosial itu yang sekarang yang marak ya. Misalnya kayak kasus lagi rame nih banyak artis yang video pornonya tersebar, kemudian anak-anak yang ada yang diculik, dibunuh gara-gara media sosial ya, begitulah kira-kira. Lebih ke ini ya apa? Lebih ke cyber apa? Edukasi. Iya. Edukasi baik bagi perusahaan swasta. Kalau sekarang tuh biasanya perusahaan swasta hampir sama kayak ASN. Mereka lebih hati-hati bagaimana karyawan ini nggak salah bermedia sosial. Ya kita belajar dari kasus Holywing lah ya. Holywing itu kan kesalahan sebuah perusahaan dalam menggunakan media sosial sehingga bubar. Iya. Itunya Oke, kan. berarti lebih kayak apa? Media edukasi ya, Bang? Iya, kaitannya pada keamanan ya. Nah, kalau ngedukasi masyarakat terkait dengan caleg artis gimana, Bang? Ya, saya ngelihat gini, artis itu kan dari kata-kata art ya, seni lah. Seni itu kan orang yang bekerja di musik, kemudian seni peran, kemudian lukis dan segala macam. Nah, yang disebut dengan artis itu kalau bahasa kita seniman lah ya. Seniman. Nah, orang populer itu kan karena dia punya karya yang memang disukai oleh masyarakat. Emang iya ya? Nah, baik musiknya disukai atau filmnya disukai, kemudian karya seni lainnya lah. Oke. Intinya dia punya karya lah, Bang. Punya karya. Di antara semua artis-artis itu, memang yang paling diminati itu yang musik sama film yang popularitasnya tinggi, ya kan? Karena ada pengulangan di situ, kayak musik gitu ya. Musik itu kan kita sering nonton video nyanyi di YouTube itu kan berkali-kali. Kenapa pematung jarang dicalekan? Kenapa pelukis jarang dicalekan gitu kan? Karena mereka memang tidak sepopuler penyanyi maupun pemain film. Nah, karena sering tidak tampil seperti itu. Sehingga harapannya karena mereka populer ya bisa mendongkrak
suara partai. Begitu Mas Abbas. Nah itu Bang, tadi sampaikan kalau artis ini seharusnya memang yang punya karya. Nah tapi Bang sekarang kalau saya lihat banyak artis yang kadang kita bingung ini karyanya apa gitu. Yang terjadi malah sensasinya gitu. Nah ini Bang pandangan Abang terkait dengan artis yang mungkin populernya karena karya, tapi ada juga artis yang populer karena sensasi aja gitu kan. Iya. Gitu. Nah gimana tuh Bang? Sebetulnya kita nggak usah terlalu khawatir juga, karena di 2019 itu dari 116 caleg artis itu yang masuk ke DPR itu hanya 14 orang. Iya. Artinya sedikit sekali lah. Nggak jamin lah. Nggak menjamin juga. Kalau dia terkenal, kemudian dia akan dipilih oleh masyarakat, gitu kan? Kalau soal mencari sensasi itu apa ya? Itu kalau kita Gimik lah ya. itu kan kalau dalam bahasa psikologi itu kan istilahnya sensation seeking sebetulnya, ya kan? Jadi ada istilahnya dari Zuckerman itu tahun 82. Sebetulnya mencari sensasi itu bukan hal yang negatif. Itu maknanya mencari sensasi itu mencari hal baru, mencari hal yang berisiko yang baru gitu. Itu makna positifnya seperti itu. Propaganda. Nah, tapi mencari sensasi yang kita lihat hari ini itu mencari sensasi yang negatif, yang tujuannya untuk popularitas. Ini maksudnya siapa ini? Maksudnya yang Mas Abbas maksudnya siapa? Artis. Ya siapa maksudnya yang mencari sensasi ini siapa? Siapapun itu Bang. Nah, maksudnya langsung sebut nama aja biar bisa kita bahas gitu loh. Karena saya bingung juga. Saya belum punya backupan Bang kalau nyebut nama. Nah, maksudnya siapa gitu yang kira-kira mencari sensasi? Iya. Ya kan? Oke lah, misalnya gini. Kita bahas satu misalnya kayak Aldi Taher gitu kan. Wah, Aldi Taher Bang. Iya, saya gini. Saya nggak nyebut dia salah atau benar gitu kan. Iya. Ini Aldi Taher ini kan dia kan sebetulnya pemain musik, penyanyi awalnya. Karyanya Iya. Dia teman baik dari teman saya namanya King Bagus. Dia punya grup band. Lagu-lagunya sampai sekarang tuh masih ada Aldi Taher tuh di dan YouTube. enak lagunya. Lagu-lagunya bagus-bagus, lagu-lagu dia yang lama. Cuma mungkin kreativitas si Aldi Taher ini telat. Kalau dia sekreatif ini mungkin dia udah jadi kayak Peter Pan sekarang. Kalau suaranya sih nggak kalah lah sama si Ariel Noah itu. Bahkan dia mau ngalahin Coldplay Bang. Ya gitu kan. Nah sekarang gini. Orang kan mengenal si Aldi Taher ini sebagai seniman, selebritis. Di ini dia sudah kuat. Tetapi branding dia sebagai caleg kan belum kuat. Nah jadi menurut saya nggak ada salahnya si Aldi Taher itu mencari sensasi untuk biar orang kenal dia sebagai caleg. Oke, siap. Nah kan, begitu orang sudah kenal dia sebagai caleg, dia udah sukses. Oke. Nah, kemudian kan dia diundang di TV, statusnya sebagai caleg. Yang mengecewakan adalah orang sudah mengenal dia sebagai caleg, kemudian ketika ditanya, Anda kalau menjadi anggota DPR, apa visinya? Apa yang akan dilakukan? Ya saya bingung. Nah di situ menurut saya yang kesalahan dia. Maksudnya dia sudah mencapai puncaknya dari. Udah masuk gerbang lah. Iya, maksudnya ketika dia sudah berusaha berperilaku aneh-aneh, kemudian orang sudah kenal dia caleg. Begitu dia caleg, kemudian ditanya setelah kalau jadi mau apa? Bingung. Nah itu kacau. Maksudnya tidak ada perencanaan dalam branding dia sebetulnya. Bercanda-bercanda itu bagus, masyarakat kita suka bercanda, tapi dalam satu momen ketika kamu ditanya ketika kamu jadi apa, itu menurut saya itu dia menjelekkan dirinya termasuk citra dari partainya. Karena orang akan menganggap berarti ini nggak ada pembekalan di partai itu gitu loh, nggak ada sekolah caleg gitu loh, ya kan? Karena seperti itu. Kemudian ada juga saya lihat di video kemarin dia main sama orang stand up komedi lah di sebuah mobil. Kemudian ditanya, visi lu apa? Di partai lu, ya gue nggak tahu katanya. Ini makin kacau lagi, ya. Maksudnya bercanda-bercanda itu kan orang harus punya ini ya. Jangan sampai dianggap juga ini nggak berkualitas gitu loh. Dia harus belajar, maksudnya dia harus belajar dari penelitian teman saya juga nih, dosen di Muhammadiyah si Rido. Jadi dari tahun 2009, 2014, 2019 sedikit sekali caleg artis itu yang lolos. Nama-nama besar itu gitu loh. Nah, kalau dia masih berusaha seperti itu ya kacau gitu loh. Jadi di maintenance lah sensasinya ya Bang. Jadi sensasi boleh sampai ngangkat, ketika ngangkat buktikan kayak gitu. Apa visi misinya gitu kan. Iya, kalau untuk sekedar orang tahu itu boleh. Boleh. Gitu kan memang di masyarakat ini kan
untuk populer itu kan nggak mudah gitu ya. Misalnya gini, kita pemilihan presiden mahasiswa. Ada satu kandidat yang memang dia berprestasi karena dia juara lomba matematika misalnya. Tapi ada satu mahasiswa lagi yang misalnya dia ketika ospek di dalam tasnya dia bawa ular gitu. Kemudian lagi ospek dia lepas ular itu, kan satu kampus kaget. Dia kan cari sensasi. Iya, sensasi. Orang jadi tahu Orang gitu tahu kan. dia. Sekedar orang tahu dia iya. Tapi kemudian apakah orang akan memilih dia, kan enggak gitu kan. Karena ada orang yang dipilih itu macam-macam. Itu juga kembali kepada faktor rasa lagi. Misalnya ada karakter-karakter tertentu yang orang nggak suka. Oke. Yang paling orang nggak suka itu kalau orang sudah punya image sombong. Sombong nih, sombong, ya kan? Itu udah nggak bisa. Terkenal tapi sombong nggak bisa juga gitu loh. Makanya menurut saya mencari sensasi itu ada batasnya. Ada batasnya. Sah-sah saja gitu loh. Tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi kalau kita sebagai caleg itu kalau ditanya hal-hal yang fundamental, itu jawabnya harus serius. Jangan ngilangin momen ya, Pak. Iya, biasanya gini, maksudnya kalau dalam teknik komunikasi itu kan pertanyaan pertama bercanda oke, untuk sekedar menarik perhatian penonton. Tapi kalau semua pertanyaan lu jawab dengan ngawur, itu kan lu nggak menghargai forum itu dong. Nah itu masalahnya gitu loh. Nah, ini catatan nih ya. Oke Bang, tadi berapa menit yang ngomongin Aldi Taher? Oke Mas nih Bang. Langsung pandangan secara umum nih Bang. Pandangan Abang nih, artis berbondong-bondong nyalek kayak gitu. Ini ngomongin artis secara keseluruhan kayak gitu. Nah secara sikap dan pandangan Abang kayak gimana Bang? Ya nggak ada masalah, itu kan masalah ya? hak ya. Secara hukum nggak ada masalah, secara etika nggak ada, tidak ada yang dilanggar sama sekali dengan artis ini nyalek gitu kan. Bahkan banyak juga artis-artis yang berprestasi lah, ya kan. Dulu orang sangat meremehkan Mulan Jamila, ya kan. Tapi yang membuat batalnya peralihan dari kompor gas ke listrik itu kan Mulan Jamila. Gara-gara dia ngomong, gua nih mak-mak nih nggak cocok lah peralihan dari kompor gas ke listrik, ya kan. Ramai kan beritanya di mana-mana itu kan. Itu kan bukti juga sebetulnya dia bisa menyampaikan aspirasi masyarakat juga gitu loh. Yang tinggal kita lihat dari 13 orang caleg artis kemarin itu siapa yang nggak pernah ngomong gitu kan di DPRD, karena memang selama 5 tahun ini kan masyarakat tuh istilahnya kalau melihat DPR itu kan turun terus. Tingkat kepercayaan terhadap DPR ini kan termasuk yang paling rendah di antara semua lembaga negara. Jadi dasarnya memang DPR ini kepercayaannya itu sudah rendah. Makanya kalau ada caleg-caleg yang tidak berkualitas, entah itu dari kalangan pengusaha, entah itu dari kalangan artis, itu apa gitu loh. Bagaimana terapinya. Dari sisi kepentingan kan sebetulnya semua background juga punya kepentingan. Misalnya gini, orang backgroundnya pengusaha, dia juga layak dicurigai kalau dia nyalon DPR RI atau DPRD untuk mengamankan bisnisnya, ya kan? Misalnya, oh dia anak orang kaya, bisa jadi dia mengamankan bisnis bapaknya. Apa nih motif dia nyalek ini kan? Jadi yang harus dicurigai ini sebetulnya bukan hanya dari kalangan artis, kenapa dia nyalek gitu loh. Nah yang terlihat sekarang, ini kan juga forum ini kan kerjasama sama Cakra Data. Maksudnya gini, kan selama 5 tahun ini kan kita melihat efektif nggak sih yang dilakukan oleh DPRD provinsi maupun DPR RI itu. Kan masyarakat bahkan sudah mengatakan hari ini netizen is the real DPR, netizen is the real DPRD. Kan pengawasan-pengawasan itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat gitu loh. Ya gini loh Mas Abbas. Yeah. Ini karakter netizen ya. Orang itu semakin punya jabatan, dia semakin gak merdeka bicara. Ya kan? Rocky Gerung, itu kalau dia menjadi ketua BEM, itu dia nggak akan semerdeka sekarang bicaranya. Rocky Gerung itu kalau menjadi ketua organisasi mahasiswa di tingkat pusat, kalau dia mengkritik pemerintah, pasti ditegur sama seniornya kan begitu. Jadi semakin orang itu kan akan semakin merdeka gitu loh. Jadi kalau di masyarakat itu kelompok yang paling bebas bicara itu mahasiswa sama dosen. Jadi semakin orang ini punya jabatan dia semakin tidak akan bebas. Nah DPRD itu DPRD sama DPR RI itu dianggap oleh masyarakat juga sebetulnya bukan kelompok yang bebas, masih terikat sama partainya gitu loh.
Nah itu loh Bang, maksudnya ini yang jadi mungkin jadi kekhawatiran masyarakat, mungkin kekhawatiran kita juga kayak gitu. Karena tugas DPR ini seharusnya berat kayak gitu, mengawasi, buat undang-undang lah kayak gitu. Nah ini hadir dengan apa? Dengan sebatas sensasi atau popularitas doang kayak gitu. Jadi kita gak punya apa gagasan yang dibawa orang ini gitu. Jadi sehingga menghilangkan makna daripada tupoksi dari nanti apa ketika dia jadi DPR gitu. Nah ini jadi kekhawatiran. Nah menurut abang gimana bang itu? Ya, kalau masyarakat tuh sebetulnya nggak peduli ya. Mereka tuh hanya melihat anggota DPRD, anggota DPR RI. Mereka nggak peduli partainya ketika sudah jadi ya. Kita simulasikan di medsos misalnya. Kalau ada anggota DPR RI atau anggota DPRD yang mengkritik satu hal, itu yang meretweet itu dari berbagai macam latar belakang kalau memang sesuai dengan aspirasi masyarakat gitu loh. Nah, masalahnya kan kalau kita perhatikan itu akun-akun media sosialnya anggota DPRD ini, calon bacaleg ini, itu hidupnya itu kan ketika kampanye. Ya kan? Ketika kampanye mereka akun medsosnya hidup. Saya caleg sini, saya bacaleg di sini. Tapi ketika mereka menjadi anggota DPRD, ketika mereka menjadi anggota DPR RI, kan jadi kuburan itu akun. Udah nggak aktif lagi gitu loh. Bahkan komennya dimatiin gitu. Iya, beberapa kan kita lihat yang ya terutama yang kepala daerah gitu kan ada yang seperti itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi masyarakat sekarang kayak kita lihat lah misalnya ada anak SMA tahu-tahu tulis surat sama presiden, ya kan? Lebih banyak ditujukan kepada presiden hal-hal yang seperti itu hari ini. Karena mereka merasa loh ini kok nggak didengar gitu kan. Dan itu yang menampar muka dari anggota DPRD maupun anggota DPR RI yang seharusnya menyuarakan itu gitu loh. Jadi sebetulnya gini, kalau ada anggota DPR maupun anggota DPRD yang selama 5 tahun itu bungkam, tidak bicara, itu yang jelek siapa? Yang jelek partainya dong, ya kan? Masyarakat akan menganggap, oh dia nggak bicara karena mungkin dilarang sama partainya. Tapi kalau ada anggota DPR atau anggota DPRD selama 5 tahun itu aktif menyampaikan aspirasi masyarakat, gitu kan? Yang bagus kan partainya juga. Dia dari partai mana kan begitu sebetulnya. Trennya akan seperti itu. Kalau soal latar belakang popularitas apa segala macam itu, dia artis segala macam, kelemahan artis itu biasanya di pertemuan dia kuat, tapi udah ditindak lanjut itu juga mereka lemah menurut saya. Nah itu bang, maksudnya yang itu apa ya, idealnya kan seperti itu gitu. Seharusnya memang caleg ini ataupun anggota-anggota yang mungkin nanti jadi itu bisa membawa aspirasi masyarakat ya, terkhusus nanti apa feedbacknya buat si partai itu. Nah kan hari ini kita melihat bahwa ketika artis yang disodorkan ini kan udah kelihatan banget nih bahwa ya udah popularitas yang penting gue menang, partai apa threshold ini tercapai kayak gitu. Jadi kita yang saya tanyakan pertanyakan ini tanggung jawab partai kayak gitu dengan menentukan asal comot gitu aja gitu. Nah pandangan abang tersendiri terkait dengan partai seperti ini seperti apa? Ya itu kan ada metodenya kan. Apalah kalau produk itu kita istilahnya top of mind lah, ya kan. Top of mind itu gini maksudnya. Kalau kita tanya ke masyarakat, kamu tahu nggak klub Liga Inggris apa? Kalau dia jawab MU, berarti top of mind-nya MU. Kalau kita tanya siapa pemain MU, kalau dia bilang nama siapa sih, gue juga paham juga MU itu. Dia jawab itu nama pemain itu top of mind. Biasanya yang ingin direkrut itu yang top of mind. Tapi ketika mereka tidak bersedia, ya itu tergantung lagi kepada artisnya gitu kan. Misalnya ketika dia survei dulu, dia tanya siapa artis yang paling populer. Oh kalau grup musik misalnya Dewa misalnya kan, di Dewa siapa personilnya? Oh top of mind-nya siapa? Ahmad Dhani, berarti Ahmad Dhani yang dicari gitu loh. Nah tetapi meskipun sudah mendapatkan top of mind, itu juga belum tentu dipilih sama masyarakat gitu loh. Karena masyarakat itu juga di selama sejak tahun 99 sampai sekarang juga sudah punya banyak informasi. Misalnya gini, dari sisi keagamaan misalnya, kita kalau masuk ke kotak TPS itu apa yang kita pilih itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Ada juga yang berpikir seperti itu. Artinya masyarakat juga nggak sembarang ngomong gitu loh, nggak sembarang milih gitu loh.
Artinya dia lihat diskusi-diskusi. Kan diskusi politik itu nggak hanya di warung kopi, tapi juga di keluarga, di kelompok-kelompok gitu kan. Nah, yang agak rumit memang karena kita ini pemilihan serentak, saking banyaknya caleg-caleg itu, khawatir masyarakat ini jarang mendiskusikannya, tiba-tiba mana yang banyak dia lihat saja, yang dia coblos gitu. Tapi pengalaman di tahun 2019 itu menurut saya sudah membuktikan bahwa masyarakat kita itu tidak asal pilih. Ya kan? Bayangkan dari 118 caleg artis yang jadi hanya 12 orang. Artinya kan sedikit sekali sebetulnya yang jadi. Jadi bisa dikatakan, bisa disimpulkan popularitas itu tidak menjamin orang akan di persentasenya kecil lah. Coblos. Karena caleg-caleg lain kan juga mengadakan rapat di bawah, kunjungan, interaksi dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang hal-hal yang simpel seperti itu. Misalnya ada caleg dia itu selama kampanye dia salaman dengan 5.000 orang. Ya kan? Orang tersentuh dengan salaman dia. Dia foto dengan banyak orang. Dia berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin itu yang lebih dipilih. Yang berbahaya kan psikologinya itu kalau sudah merasa populer, kemudian menganggap bahwa masyarakat lah yang butuh dia gitu loh. Jadi emosi kita ketika turun itu kalau kita menganggap kita bukan seseorang itu menurut saya lebih menguntungkan ketimbang kita merasa saya ini populer, kemudian dia tahu saya, dia akan pilih saya. Kan yang seperti itu. Kan kayak orang pacaran itu kan. Kan ada yang bilang, wah kadang-kadang masyarakat itu menghargai juga orang yang sering turun, yang salaman, yang duduk bareng sama mereka. Itu lebih mereka apresiasi ketimbang orang yang tidak mau balas WA. Kan kita ini kayak begini ya. Kayak di media sosial gitulah. Orang misalnya kita follow-follow nih selebritis nih kan. Kita komen-komen. Cuma dia nggak pernah respon. Kan kita kesel juga. Nggak pernah notice. Mending kita pilih orang yang kita kenal. Bener apa enggak? Nah itu ya seharusnya kayak gitu. Kan begitu. Harapan saya. Ya. Nih saya masyarakat. Saya kenal artis. Tapi dia nggak kenal saya. Ngapain saya coblos dia? Saya akan pilih orang yang saya kenal. Kenapa saya kenal dia? Saya pernah salaman sama dia. Saya pernah foto bareng sama dia. Dia pernah balas WA saya. Nanti kalau dia jadi enak dong. Buktinya WA dibalas. Nanti kalau dia jadi enak dong. Buktinya saya pernah salaman sama dia. Ngapain saya pilih artis? Saya yang minta foto sama dia. Kan repot. Nah, itu penting juga. Oke. Coba Bang, kalau sekarang yang terpilih. Sekarang Bang, saya pandangan Abang nih Bang. Kan persentase 2019 itu mesti nggak banyak ya artis yang jadi kayak Nggak banyak. calon. Nah di 2024 ini ternyata artis ini ya balik lagi gitu kan, maksudnya memberanikan diri lagi gitu kan dengan apa? Dengan terbukanya partai. Nah Abang melihatnya seperti apa Bang? Ini kok artis pede lagi gitu kan untuk nyalon padahal nggak ngebuktiin kalau popularitas ini nggak apa ngejadiin dia bakal jadi. Ya makanya jumlahnya turun. Kan kalau di 2019 118. Sekarang kan nggak sampai 60 kan, 50-an orang lah. Cuman kan apa public figurnya lumayan apa papan atas semua nih gitu kan. Iya, artinya orang juga mulai berpikir gitu kan, tidak banyak gitu. Tapi banyak pun nggak ada masalah gitu loh. Kalau saya kalau menyebutkan nama kan nggak enak di sini, nanti keluarganya malu apa segala macam. Tadi. Ya kan? Maksudnya kan banyak lah yang sudah nggak ini gitu loh, yang sudah tidak gagal itu banyak gitu loh. Saya nggak menyebutnya dia gagal itu dia berarti salah, enggak. Artinya masyarakat itu sudah paham lah mana yang mau dia pilih. Cuma faktornya lebih kepada emosi sih menurut saya ya, bukan visi misi, bukan apanya gitu kan. Kemudian faktor yang kedua, apakah partai itu mempunyai capres, itu juga berpengaruh terhadap seorang kandidat gitu kan. Jadi kalau misalnya dia suka dengan capres tertentu, kemudian si caleg ini mendampingkan fotonya dengan caleg itu, nah mungkin dia suka, oh nih saya cocok sama ini gitu kan. Tapi kalau dia tidak punya capres, itu juga akan berpengaruh kepada calegnya gitu kan. Lebih kepada ke situ gitu. Terkait dengan apa? Oke, artis tadi mungkin dia merasa pede lah gitu dengan apa? Dengan terbukanya partai gitu. Nah, cuman ada catatan juga nih Bang, ada beberapa apa artis yang memang secara historis punya catatan terus dalam hukum kayak gitu. Ada mungkin apa? Narkoba kayak gitu. Nah, ini apa? Pandangan Abang gimana Bang? Kayak gitu. Kalau ada yang narkoba ya jangan dipilih, pilih yang nggak narkoba kan. Simpel aja begitulah.
Berarti abang nolak ya, harusnya partai apa? Ini bukan 2 orang caleg itu, maksudnya pilihannya banyak gitu. Jadi kita kalau orang sudah terlibat narkoba ya ngapain lagi kita pilih? Kan banyak calegnya kan. Nah ini kan masih apa, masih terjadi nih bang, apa bahkan napi koruptor juga masih dicalonkan kayak gitu. Ya jangan dipilih, kan banyak pilihannya gitu. Kita bukan sedang memilih ada 2 orang calon, kan banyak pilihan ini kan. Di satu partai aja ada 12 orang, ada 10 sampai 12, kemudian di satu kabupaten aja bisa sampai 100-an lebih kan caleg itu kan. Nah itu idealnya bang, nah itu idealnya harusnya seperti itu. Cuman kan pada buktinya partai ini apa lebih baik saya nyalonin orang yang apa, yang udah pasti bakal kepilih kayak gitu, walaupun dia mungkin secara latar belakang pernah korupsi gitu kan, tindak pidana korupsi gitu, ataupun artis pun juga pernah punya kasus perselingkuhan apa gitu yang tidak edukasi masyarakat lah gitu. Nah, Ya situasinya itu berbeda dari 2009 sampai 2000 sekarang sama 5 tahun lalu, 10 tahun lalu itu berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakan dia akan pasti terpilih, nggak bisa di situ. Karena informasi ini cepat sekali gitu. Adalah saya nggak usah sebutlah namanya yang pernah korupsi kemudian dia mengundurkan diri, padahal balihonya sudah di mana-mana ada juga gitu kan. Maksudnya ketika itu ditiupkan orang bisa jadi tidak akan milih dia. Jadi masyarakat mendapatkan apapun, misalnya dia dikasih sembako, dikasih uang, itu juga tidak akan menjamin bahwa masyarakat itu akan memilih si caleg itu. Nggak ada jaminan sama sekali. Bahkan meskipun dia diumrohkan apa segala macam, belum tentu juga dia akan memilih si caleg itu gitu. Kan orang kita ini kan kalau dikasih makanan kan nggak enak cicipin, apalagi kalau dikasih hadiah kan. Gak semuanya menjamin, cuman ternyata masih efektif menurut mereka bang kayak gitu. Jadi apa money politik ini masih efektif kayak gitu di tengah-tengah masyarakat, benar gak bang? Iya kalau kita lihat kita tidak bisa menyamaratakan tergantung daerah mana gitu kan. Tergantung siapa sasarannya. Iya. Kan banyak yang mengeluarkan uang banyak juga kalah juga banyak gitu kan. Tapi ya jangan dianggap ini sebagai murni kerja sosial juga di masyarakat gitu kan. Artinya kalau kita caleg ingin terpilih ya tetaplah harus juga kepada tim kita itu kan. Jangan hanya dibilang kamu relawan itu berbakti segala macam. Itu kan nggak boleh juga, kan bohongi masyarakat juga gitu. Ya tetap dong, mereka berjuang harus ada operasionalnya dong gitu kan. Kan kadang-kadang ada orang membangun narasi yang melangit-langit. Pokoknya relawan begini segala macam, itu nggak realistis lah menurut saya gitu kan. Ya tetap aja ya orang bekerja, ya tetap dong dia harus ada, dia meninggalkan keluarganya, meluangkan waktu, ya tentu dia harus dapat honor segala macam, harus ada operasionalnya segala macam gitu. Ya cuma memang angkanya menurut saya masih nggak realistis lah kalau sekarang itu gitu kan. Maksudnya banyak juga orang-orang yang potensial yang akhirnya memilih untuk tidak nyalek karena memang terlalu besar kosnya gitu. Abang tahu banget ya kalau untuk kos kayak gini. Iya. Berapa sih bang kisarannya? Yang tahu abang? Iya, orang kalau ditanya misalnya gini, kita lagi nongkrong terus kita tanya, lu berapa dana kampanye lu? Terus dia jawab kira-kira begini. Artinya jawaban dia itu juga belum tentu pasti gitu kan. Jadi angka yang saya sebutkan juga bukan berarti angka itu benar. Misalnya orang bilang kalau di Jawa Barat itu ya sekitar 15 sampai 20 untuk jadi anggota DPR gitu kan. Terus kalau di Jakarta antara 20 sampai 25 untuk DPR RI. Tapi daerah lain berapa gitu kan. Itu kan omongan-omongan yang memang tidak tertulis datanya, maksudnya dia bukan diinvestigasi gitu kan ya, obrolan-obrolan biasa gitu loh. Dan itu memang cukup besar. Nah ini bang, baik lagi nih ke si partai ini. Tadi kan kalau saya lihat nih ketika caleg artis ini pada muncul kayak gitu, argumen partai kan bahwa mereka ya sudah merasakan pendidikan kayak gitu, sudah masuk dalam tahapan kaderisasi kayak gitu. Cuman yang abang lihat nih, ternyata kan ketika muncul di media kan modelnya kayak gitu semua gitu kan, tidak menggambarkan ataupun kita tidak melihat proses hasil dari kaderisasi itu. Nah abang melihatnya bagaimana? Apakah mereka memang benar kaderisasi apa ya udah dibiarkan gitu saja gitu kan? Ya, kalau kita lihat dari 14 orang caleg artis yang lolos di 2019 itu, menurut saya tidak terlalu mengecewakan lah, ya kan? Itu 14 sama yang PAW juga bang? Iya. Oh iya. Memang ada, itu nanti bisa dikeluarkan lah datanya sama Cakra Data kan kelihatan apa yang dibicarakan, apa dampak dari bicarakan dia, apa yang diawasi sama apa yang tidak diawasi gitu kan.
Dari aktivis juga banyak yang selama 5 tahun nggak ngomong apa-apa, ya kan? Dari kalangan pengusaha juga banyak anggota DPR yang diam aja nggak pernah ngomong, banyak juga gitu loh. Jadi lebih kepada orangnya, bukan kepada latar belakangnya itu gitu. Kan orang seniman ini kan kalau secara umum kan orang bilang gampang tersentuh, apa segala macam gitu kan. Itu bisa jadi kepeduliannya juga bisa lebih tinggi atau sebaliknya malah dia tidak peduli sama sekali gitu loh. Tergantung kita yang sekarang ini, tergantung masyarakatnya. Jadi menurut saya perlu juga masyarakat itu membuat semacam kontrak-kontrak sosial di bawah gitu loh. Kalau terpilih, pada calonnya. berani nggak menyuarakan ini, berani nggak menyuarakan ini, berani nggak bela kita segala macam gitu loh. Harus perlu hal-hal seperti itu. Sebab kalau enggak ya udah lupa lagi gitu. Apa gitu setelah dia terpilih kan. Ya kalau pengawasan aja kan sudah banyak masyarakat yang mengawasi. Ikut mengawasi ya Iya. jalannya pemerintah. Bahkan lebih langsung gitu kan. Lebih konkret gitu kan. Kan yang penilaian tentang pemerintahan itu kan salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Nah, Kan bukan indeks kepuasan DPR. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada juga orang berpikir kalau DPR ya bisalah diatur gitu kan. Tapi kalau masyarakat bagaimana? Kepuasan masyarakat segala macam gitu kan. nah itu sebenarnya ini yang digarisbawahi karena fungsinya itu untuk sebagai check and balance kita terhadap pemerintah, maka orang-orang yang di DPR itu kan ya harus orang berkualitas kayak gitu. Jadi masyarakat gak capek-capek lagi ikut RDP, ikut ngawasin gitu apa, atau udah ada wakilnya gitu kan. Kan gitu, Bang. Iya, betul. Nah, Bang, sedikit nih, Bang, pertanyaan agak sedikit. Abang setuju gak nih caleg artis ini nyalek karena udah gak laku di dunia industri gitu? Nah, itu dapur mereka lah ya. Ya kita nggak tahu kalau mereka laku apa enggak. Kan itu harus dibedah satu-satu. Misalnya dari 50 orang itu berapa orang yang sudah nggak laku gitu kan. Biasanya mungkin mereka juga punya usaha-usaha lain selain artis itu pendapatannya apa gitu kan. Jadi bisa jadi ada 1-2 orang yang sudah tidak laku kemudian jadi caleg. Tapi kita tidak bisa mengatakan kalau 50 orang caleg artis itu semuanya nggak laku. Kemudian tiba-tiba dia menjadi anggota DPR. Karena saya juga melihat beberapa nama yang masih muda yang sebetulnya masih sering lah karyanya masih warawiri di TV kemudian nyalek gitu loh. Jadi agak susah kita mengambil satu kesimpulan. Kemarin memang saya lihat tuh siapa yang ngomong ya, Adi atau siapa gitu ya, teman saya Adi Praitno ya. Oh ya, nah, pengamat. Ya dia ngomong intinya tapi Adi itu juga ngomongnya rata-rata biasanya caleg artis yang nyalek itu karena sudah nggak laku. Tapi kan dia tidak mengeneralisir juga. Belum tentu semuanya seperti itu. Sebenarnya itu menurutku sih emang jadi notice juga bahwa kalau misalkan memang itu peralihan dari masalah pribadi kayak gitu karena udah gak laku. Ini kan orientasinya ya orientasi keuangan aja gitu kan, orientasi finansial aja gitu. Jadi gak ada ruhnya gitu kan jadi anggota DPR itu kan yang jadi kekhawatiran kita banget sebagai masyarakat. Iya, kalau orientasi finansial itu saya kurang paham ya, karena kalau dihitung-hitung memang dari sisi modal kemudian dengan apa yang didapatkan bisa jadi nggak cocok gitu loh. Maksudnya pengeluaran yang dikeluarkan gitu kan. Belum lagi mereka setelah menjadi anggota DPR juga akan merawat dapil kembali. Nah itu. Gitu kan. Bisa jadi pengeluarannya lebih besar, ya kan. Kan kalau kita lihat data di KPK itu kan lumayan banyak sejak berdirinya KPK sampai sekarang kan. Udah berapa orang gitu kan anggota DPRD maupun anggota DPR RI yang tertangkap oleh KPK gitu loh. Jadi harus diperhitungkan masak-masak lah. Nah itu. Ini boleh Bang, maksudnya itu kan memang jadi kekhawatiran kita kalau misalkan memang orientasinya ke sana sehingga ya mungkin tugas DPR ini akan cuma jadi baju aja gitu buat mereka gitu, tapi pada pelaksanaannya dia malah capek ngurusin hal kayak gitu, pribadi, dapil, teman-teman mungkin relawan-relawan di bawah kayak gitu. Nah ya coba Bang kalau misalkan saran Abang nih untuk para artis di luar sana gitu kan yang mau nyalek kayak gimana Bang? Silakan Bang. Ya minimal tidak seperti Aldi Taher. Ya. Berarti ya kalau saya
memang jangan pilih yang seperti itu gitu kan. Iya. Artinya dia sudah paham kalau ditanya itu kamu apa tujuannya nyalek, itu jawabannya clear. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kamu terpilih itu jawabannya harus clear. Kalau pertanyaan lain, oke lu bercanda-bercanda bebas gitu loh. Nah. Tapi kalau untuk pertanyaan yang dua itu tuh masyarakat tuh butuh ada kejelasan gitu. Tapi kalau semuanya itu dia nggak paham ya, jangan pilih yang seperti itu gitu loh. Berarti secara konseptual aja hal-hal yang mendasar itu dia tidak memahami bagaimana kita akan pilih dia gitu kan. Itu udah diiniin. Kemudian ya minta pengawasan dari masyarakat. Kan yang membuat pejabat nggak masuk penjara ini kan sebetulnya netizen-netizen ini kan yang mengawasi, ya kan? Jadi terus dikritisi gitu. Kan kita maunya terbangun sistem egaliter antara anggota DPR dan konstituen gitu kan. Kemudian masyarakat juga harus diedukasi. Kan biasanya kan kesusahan anggota DPR itu kan adalah beberapa senior saya yang ya setiap hari itu nggak habis-habis SMS ke dia. Bantuan gereja lah, bantuan masjid lah. Konstituennya ya? Iya, bantuan anaknya sekolah lah, bantuan kegiatan hari-hari besar lah. Itu sering itu yang penting diedukasi juga. Karena hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat para pejabat ini nggak tahan, ya akhirnya korupsi gitu kan. Karena dianggap mereka itu ya setelah jadi ya mereka harus memenuhi gitu kan. Biasanya kan SMS tuh, Pak, saya ini dari kelurahan ini, dulu waktu Bapak nyalek saya nyumbang 100 suara, saya nyumbang 100 suara, yang begitu-begitu yang biasanya yang susah di para anggota DPRD maupun anggota DPR yang sudah jadi ini untuk menolak gitu. Saya rasa mereka lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan gitu. Itu tuh jadi catatan buat apa? Gak cuma artis sih Bang. Kalau untuk untuk poin 2 tadi, yang pertama kalau mungkin untuk artis-artis yang memang hadir orang yang memiliki popularitas, sensasional, ya minimal tahu tempat lah Bang, tahu tempat, tahu waktu gitu. Ketika ditanya serius ya serius. Biar apa? Biar percaya, biar masyarakat setuju ataupun misalnya respect lah kayak gitu. Karena kita udah sepakat mungkin memang gak ada larangan untuk siapapun bisa nyalek di negeri ini kayak gitu. Oke gitu. Cuman ya harus tahu tempat juga gitu, mana lagi serius, mana lagi bercanda gitu kan. Apalagi memang dia kan latar belakangnya misalnya komedian atau seperti apa gitu. Mungkin yang kedua tadi menarik sebenarnya ini untuk semua caleg. Kadang jadi lucu juga Bang, caleg tapi menjanjikan sesuatu ke masyarakat kayak gitu. Soalnya dia kayak eksekutif kayak gitu. Nah, ini yang yang mungkin jadi perhatian untuk semua caleg kayak gitu, datang ke masyarakat, kasih tahu bahwa kalian punya tugas apa gitu kan. Punya masukan apa sehingga itu jadi bahan aspirasi gitu, bukan malah menjanjikan nanti masjid ini nanti pariwisata atau gimana. Nah, ini mungkin jadi catatan. Oke Bang, itu untuk untuk para caleg. Sekarang saya minta Bang kasih masukan pada kita selaku masyarakat Indonesia kayak gitu, yang akan menjadi voter lah kayak gitu dalam menentukan pemimpin masa depan kayak gitu. Gimana Bang? Maksudnya saran ke kami, ke masyarakat kayak gitu, kita sebagai pemilih yang baik lah ataupun yang cerdas kayak gitu. Ya, kalau itu memang kita harus memahami siapa yang harus kita pilih. Pahamin dulu. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai kita ke TPS itu tanpa referensi siapa yang mau kita coblos. Bisa jadi kita mencoblos orang, kemudian setelah kita coblos ternyata orangnya korupsi kemudian masuk KPK. Jadi secara tidak langsung kita sudah memasukkan dia ke KPK gitu. Karena potensi korupsi itu kan besar sekali. Orang kalau sudah main uang selama pileg, kasih uang sana sini, kasih uang sana sini, kan setelah dia menjabat dia harus mengembalikan uang itu, ya kan? Kalau dia mengembalikan uang itu ya dengan cara bagaimana? Misalnya dia ada seperti yang dikatakan Pak Menteri itu kemarin, bisa jadi dia mainkan undang-undang atau menjual pasal atau transaksi atau apa segala macam gitu kan, sehingga dia mendapatkan uang itu kembali gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kemudian ya tetap harus kita kritisi juga gitu, anggota DPRD maupun anggota DPR RI yang terpilih, anggota legislatif itu setiap ada kasus itu mereka selalu mempertanyakan di mana DPRD, di mana DPR RI gitu kan. Sekarang ini kan
masyarakat itu pemerintah seperti tidak seimbang gitu loh. Pengawasan dari gerakan mahasiswa sudah lemah, pengawasan dari DPRD maupun DPR lemah, ya kan? Kemudian harapannya ya hanya kepada pers sama netizen ini gitu. Karena kritikan-kritikan dari netizen itu yang diviralkan, kemudian bisa mengawasi. Bahkan kemarin tuh ada satu berita saya baca, kalau dulu itu kan kalau sekarang kan kalau kita jalan itu udah nggak ada penjaga tol kan, sekarang udah diganti mesin kan. Bahkan diprediksi itu DPRD sama DPR ini udah nggak butuh lagi gitu loh. Sudah bisa digantikan sama mesin saja. Kalau sifatnya hanya pengawasan gitu. Dan memang salah satu pekerjaan yang bakal hilang itu tertulis di Kompas, coba cek. Itu ada beritanya. Pekerjaan yang akan hilang 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian DPRD sama DPR, ada berita seperti itu. Ya kan? Karena kalau fungsinya pengawasan undang-undang kalau fungsinya terutama fungsi untuk pengawasannya justru lebih efektif dilakukan oleh misalnya kampus atau netizen dan lain sebagainya gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Makanya harus hati-hati juga gitu loh. Orang kan hormat sama seseorang itu ketika orang sudah melakukan sebuah tindakan. Kalau misalnya kita hormat-hormat doang sama orang tanpa kita tahu apa karyanya kan kita menghormati semu saja gitu loh. Ini kalau anggota DPR sama diganti oleh mesin, Aldi Taher nangis sih Bang. Apa? Aldi Taher nangis. Ya nggak tahu lah. Oke Bang, sedikit satu pertanyaan lagi Bang. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat menggunakan media sosial ini karena Abang sebagai direktur komunikasi konten. Kita harus seperti apa nih Bang? Di bermedia sosial kita melakukan menggunakan media sosial ini dalam mengawal pemilu ini Bang, kayak gitu. Bagusnya kayak gimana atau baiknya seperti apa sih? Biar ya mungkin bijak lah kayak gitu. Ya, kita harus tahu yang kita dukung. Ya, kita dukung siapa? Kalau kita tahu kita dukung si ini, ya kita jangan terlalu fanatik ya. Ini kan sama kayak permainan bola saja, ya kan? Kan kita nggak pernah lihat Messi sama Ronaldo itu bertarung sampai masuk parit begitu kan nggak pernah. Yang ribut ini kan selalu penonton. Kalau pemain itu kan biasanya tukeran kaos, foto-foto dan segala macam gitu kan. Selalu saja yang ribut itu kan penonton. Nah, sekarang tuh udah bagus lah saya lihat di beberapa dialog di TV. Teman saya si Andromeda itu biasanya dia setelah acara talkshow itu dia perlihatkan di balik layar. Nah, jadi masyarakat tidak hanya ditunjukkan apa yang terjadi dialog di TV, tapi juga dilihatkan behind the scene-nya. Ternyata behind the scene itu orang tuh ya ketawa-ketawa aja kan. Nanti abis ini kita gitu. Tidak ada masalah gitu kan. Nah, terutama Gen Z, Gen milenial sama Gen Z yang kita sebut dengan Gen MZ ini mereka sudah paham. Mana yang acting, mana yang konten, mana yang substansi. Udah paham kan. Kan Gen Z ini kan kalau kita lihat kan ada tuh meme-nya tuh. Mereka suka nulis di balik foto yang cantik ada teman yang sakit pinggang, dia pernah ngomong gitu kan. Maksudnya Gen Z tuh udah paham kalau ini capres ini ngonten aja nih, ini capres ini substansi. Wah ini mereka udah paham lah yang gitu-gitu. Jadi harapannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Yang keras boleh. Nah kan banyak orang pemain medsos lama itu bahkan orang posting setiap hari, nge-tweet tiap hari itu nggak pernah kena undang-undang ITE, nggak pernah masuk penjara tuh banyak. Tapi ada orang yang baru main medsos, tiba-tiba langsung kena. Ada yang seperti itu. Jadi analoginya seperti ini. Ada orang yang pulang pergi Jakarta Bogor naik motor selama puluhan tahun, itu nggak pernah kecelakaan. Tapi ada orang yang baru naik motor, baru 3 hari langsung kecelakaan. Nah seperti itu sering. Karena dia baru main medsos tidak paham aturannya seperti apa. Kan aturan-aturan umum sudah ada kan. Kita ini ada 6 agama, ada 718 bahasa daerah, ada 1340 suku bangsa, ada sekian banyak lah keberagaman kita itu. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh menghina, merendahkan suku, agama, ras, golongan, menghina fisik dan segala macam. Itu sudah aturan gitu. Tidak boleh mengeneralisasi dan lain sebagainya. Nah pemain lama biasanya sudah paham ini. Yang baru-baru ini yang biasanya salah-salah gitu loh. Nah sekarang itu kita udah untung lah. Dulu kan saya sering mengkritik
Twitter tuh nggak bisa diedit, sekarang udah bisa diedit, ya kan? Kemudian apa namanya? Sekarang kan bagi ASN maupun pekerja swasta yang nggak boleh beropini ini kan juga ada salurannya. Kan media sosial juga nggak melarang kita untuk membuat akun anonim kan? Bisa juga. Misalnya kalau kita punya pandangan politik, kita ASN atau pekerja swasta atau jurnalis, bisa kita menggunakan akun anonim untuk menyampaikan aspirasi kita. Untuk kritik atasan. Asal jangan ketahuan aja kan gitu kan. Boleh juga menyampaikan aspirasi gitu loh. Ya nggak ada masalah. Ya intinya saya sih optimis ya, maksudnya udah nggak ada lagi cebong-cebong kampret lah di 2024 ini. Masyarakat semakin dewasa. Kalau Prabowo kan bilang ya sahabatnya, kira gitu kan, 2 capres ini kan, udah nggak ada masalah lah. Siap. Seperti itu. Cuma Ini yang dapat nih closingnya nih. Closingnya dapat nih. yang saya khawatir itu adalah provokasi. Iya. Itu yang nggak disadari sama masyarakat. Karena dalam setiap pilpres itu kalau kita berkaca dari pilpres negara lain, selalu ada saja entah dari mana itu akun tiba-tiba dia memprovokasi, ya kan? Tiba-tiba dia melakukan kampanye-kampanye yang membuat orang tersulut. Nah, itu yang berbahaya. Jadi intinya kita udah sering kejadian lah. Jadi saya mau bilang yang viral itu belum tentu benar. Ya, Ya, kita belajar dari, ada kemarin pelajar kan, dia pura-pura pingsan. Setelah itu kemudian dia mendapatkan donasi. Banyak juga yang seperti itu gitu loh. Kan kita harus hati-hati lah terhadap hal-hal yang viral itu. Intinya kalau ada konten yang tidak jelas pembuatnya, kita jangan menyebarkan gitu. Terus setelah pilpres ini kan kita udah melihat, kita kan kembali lagi kerja Pilpres dan masing-masing. pileg ya Bang? Ya, kita juga nggak akan dikasih apalah, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, jodoh kan itu udah urusan masing-masing. Siap. Jadi kita jangan nambah musuh gitu loh. Oke, Nah siap. sebaliknya yang paling penting juga adalah, ini udah sering disampaikan, berbeda pilihan itu hal biasa. Nah, Karena dalam istilah diskriminasi itu juga, diskriminasi itu bukan hanya diskriminasi disabilitas loh. Bukan hanya diskriminasi apa namanya, suku, agama, golongan loh. Diskriminasi itu apa sih maksudnya? Diskriminasi itu perlakuan negatif kepada orang yang berbeda. Tapi ada juga namanya diskriminasi pandangan politik. Misalnya gini, ada orang pandangan politiknya berbeda sama kita, terus kita nggak ngajak dia nongkrong lagi, kita sudah diskriminatif sama orang, berarti kita nggak dewasa. Misalnya ada bos di sebuah perusahaan swasta, dia tahu karyawannya ini ternyata suka salah satu capres yang dia nggak suka, kemudian hanya beda, itu diskriminatif juga. Jadi diskriminatif itu bukan hanya soal suku, agama, tapi ada juga namanya diskriminasi pandangan politik. Jadi itu biasa saja sebetulnya kita berbeda gitu. Makanya terakhir saya mau sampaikan, termasuk istilah-istilah yang berbahaya itu juga yang dipakai lagi. Misalnya pasukan berani mati, kemudian istilah-istilah yang membuat seolah-olah ini menjadi semacam perang antara hidup dan mati, itu memang harus dihindari juga gitu. Iya sepakat. Baik lagi kita sebagai masyarakat harus mau jadi bijak sebenarnya Bang. Kayak tadi kalau misalkan kesimpulan dari disampaikan oleh Bang Riko, jadi pertama itu kita dalam memilih kita harus kenal dulu siapa yang kita akan pilih. Yang kedua, masyarakat juga punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengawasi siapa yang kita pilih dan juga keberjalanan pemerintah ke depan kayak gitu. Jadi jangan sampai diam, terutama kita menggunakan menggunakan media sosial ini untuk apa? Untuk sebagai bentuk pengawasan kayak gitu. Nah, bentuk pengawasan ini ya kita jangan sampai keluar alur juga, keluar koridor gitu. Kita harus memaknai juga konsep-konsep dasar kayak gitu. Jangan sampai rasis kayak gitu, diskriminatif kayak gitu. Mungkin ya itu yang harus memang terus digalakan kayak gitu. Terus dikolaborasikan bersama teman-teman ataupun bersama elemen-elemen yang mungkin ini punya cita-cita yang sama kayak gitu. Oke, itu aja mungkin Bang Hariko. Thank you untuk untuk kesediaannya. Jadi pada prinsipnya artis boleh aja nyalek kayak gitu. Cuman harus tahu aturan, harus tahu cara main sehingga biar apa? Biar masyarakat percaya bahwa ketika artis dihadirkan, ya artis punya kapasitas dan punya kapabilitas. Itu aja mungkin. Terima kasih Bang Hariko. Baik, sama-sama. Siap. Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1.